Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya meskipun kita masih di rumah aja, tapi kita tetap semangat dan antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya semuanya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Let's go. Sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita berdiri dengan kuasa, Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Oh, Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya pengharapan bergelora dalam Kita kekal mulia namamu Yesus Tuhan. kekal mulia Namamu Yesus Tuhan. kekal mulia Namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, dan segenap tubuh kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Alam
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami tinggikan Kau layak Tuhan untuk dipuji, untuk disembah. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa yang teramat banyak di dalam hidup kami. Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Bapa buat kebaikan-Mu, buat perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Berbicara terus pada setiap kami Tuhan, nyatakan maksud-Mu dalam setiap kami. Terus Engkau yang nyatakan nikmat-Mu Tuhan, Engkau yang terus bukakan maksud-maksud yang baru lagi Bapa. Kami rindu untuk kami bisa mendengar suara Engkau, kami rindu untuk kami bisa mendengar perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ini bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Puji Tuhan pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, mulut kami, telinga kami, mata kami, supaya kami dapat mendapatkan pencerahan dari setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau judul Process to Progress. Ini bicara tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan hidup kita selalu akan melewati dua fase alamiah, yaitu proses dan progres. Tidak hanya proses tetapi progres. Bahkan bukan hanya hidup manusia saja yang bisa mengalami dua fase ini, tetapi tumbuh-tumbuhan juga, bahkan hewan juga mengalami dua fase alamiah ini yang sama. Ada proses dan ada progres. Dari kebenaran ayat firman Tuhan yang kita akan baca menjadi landasan kita untuk kita bersama-sama belajar tentang proses dan progres ini, di dalam Matius pasal yang ke-16 Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-24. Mari kita baca ayat ini. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya ulangi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ada tahapan, ada fase proses dan ada fase progres. Menyangkal, menyalibkan, dan mengikut. Jelas sekali ayat ini menjelaskan tentang proses dan progres dalam pertumbuhan kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut progresnya jelas, mengikut Yesus progresnya jelas. Apa yang harus dilalui? Yang pertama, menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salibnya. Dari kebenaran ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengerti terjadinya suatu perubahan. Dalam keserupaan dengan Kristus ada proses dan ada progres. Jadi tidak proses saja, terus menerus proses saja, tapi ada progres ataupun ada hasil yang jelas dari setiap proses di dalam kita mengikut Yesus sebagai akhir dari kita berproses. Itu adalah mengikut Yesus. Keserupaan dengan Kristus itu
tidak bisa spontan terjadinya dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, sekarang ini. Jadi ada prosesnya. Untuk serupa dengan Kristus itu ada prosesnya, Bapak Ibu Saudaraku. Harus melalui proses demi proses sampai menuju kepada progres yang jelas. Jadi keserupaan dengan Kristus itu menjadi gambaran besar akhir dari tujuan hidup kita. Gambaran akhir. Jadi proses yang kita jalani untuk mengikut Yesus sampai dengan serupa Kristus itu menjadi gambaran besar. Tetapi harus dimulai dari gambar-gambar kecil yang harus kita susun dengan rapi dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang dinamakan proses, Bapak Ibu Saudaraku. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita terus berjalan dalam proses demi proses menuju kepada perubahan dalam keserupaan dengan Kristus sebagai progres akhir hidup kita. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, kalimat kebenaran di atas di Matius 16 ayat 24 sangat jelas. Kita harus benar-benar menyediakan diri kita untuk masuk dalam proses sebelum kita melihat progres, sebelum sampai kepada keserupaan Kristus sebagai progres hasil akhir dari kita berproses mengikut Yesus. Kalau kita perhatikan urutan kalimat dari ayat tadi yang kita sudah baca di dalam Matius 16 ayat 24 sangat jelas. Kita akan memahami proses dan progres. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Baru yang ketiga, mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya adalah menolak keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 17 sangat jelas di situ. Menolak keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ya, contohnya Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Membalas itu enak. Ya, kalau kita dilukai, kalau kita disakiti, keinginan daging kita pasti ingin membalas. Karena ketika kita bisa membalas, ketika kita disakiti, maka itu menjadi kepuasan tersendiri, menjadi hal yang paling enak buat daging kita. Supaya kita dipuaskan, daging kita dipuaskan. Nah, tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh daging kita. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan lebih jelas lagi, seperti yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 39 sampai dengan 48, sangat jelas sekali. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bahkan kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau bajumu diambil, berikanlah jubahmu. Banyak hal secara jasmani ataupun daging Bapak Ibu tidak menyenangkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi inilah bagian proses bagaimana kita bisa mengikut Yesus. Kalau kamu dibenci, hendaklah kamu mengasihi. Kalau kamu disakiti, hendaklah kamu mengampuni. Inilah bagian yang sulit yang harus kita jalani di dalam proses menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Progres akhir. Tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu. Nah, bagian yang kedua perhatikan, memikul salib. Apa artinya memikul salib ini Bapak Ibu? Menanggung kehinaan, penderitaan karena melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi kita merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan justru.
malah dihina, dilecehkan, malah disalahartikan, malah disalahkan dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, yang kita imani, yang kita jalani itu justru menjadi salib bagi daging kita, bagi hawa nafsu kita. Dua hal ini sangat penting Bapak Ibu. Dua hal ini sangat penting. Seperti halnya kebenaran firman Tuhan kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Kamu akan dibenci karena namaku. Kita akan dibenci oleh karena percaya kepada Yesus atau percaya di dalam nama Yesus. Bahkan Matius pasal yang ke-5 ayat 10. Kata firman Tuhan sangat jelas. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran firman Tuhan. Jadi memikul salib artinya menanggung kehinaan ataupun penderitaan oleh karena kita melakukan dan berpegang kepada kebenaran firman. Dua bagian ini menjadi proses untuk kita menuju kepada progres keserupaan dengan Kristus. Hasil akhir, gambar akhir kita. Nah, untuk menjalani proses inilah Bapak Ibu yang tidak mudah, yang tidak gampang. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, kalau dua bagian ini kita tidak bisa jalani ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sebenarnya tidak layak menjadi pengikut Kristus. Arti dari pengikut Kristus, mengikut Kristus adalah mengikuti cara hidup Kristus. Nah, cara hidup Kristus sudah ditunjukkan, sudah dijelaskan di dalam seluruh kitab kebenaran perjanjian baru bahwa dia menderita karena kejahatan-kejahatan kita. Dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan secara jasmani daging, dan itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Supaya Kristus sampai kepada kesempurnaan yang Bapa tetapkan atasnya. Demikian juga kita, kalau kita mengarah kepada progres keserupaan dengan Kristus, berarti kita juga harus melalui proses menyangkal diri dan pikul salib, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Inilah menjadi bagian dari ibadah sejati kita. Setiap hari Bapak Ibu, luar biasa. Mengikut Yesus artinya meneladani gaya hidup Kristus setiap hari. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 25 Bapak Ibu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya garis bawahi aja beberapa kalimat ataupun dari beberapa ayat ini, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus telah meninggalkan keteladanan, gaya hidup di mana penderitaan karena dosa, karena kejahatan kita. Dan itulah yang harus kita teladani, kita jalani dalam kehidupan kita. Wajib hidup sama seperti Kristus kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jadi kalau kita mengaku tinggal di dalam Kristus, berarti kita juga harus hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Kita akan menjadi pengikut kalau kita mengenal dan percaya. Jadi untuk kita bisa mengikut, kita perlu mengenal dan kemudian kita percaya. Tidak mungkin kita bisa mengikut Yesus tanpa mengenal Yesus, bahkan kemudian percaya kepada Yesus. Tidak mungkin kita mempercayakan diri kita kepada orang yang tidak kita kenal. Itu kebenarannya Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya untuk kita bisa mengikut Yesus. Keselamatan itu memang langsung diberikan kepada setiap kita karena anugerah. Ketika kita percaya Yesus, bukan karena usaha kita, itu keselamatan. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi selama kita masih ada di muka bumi ini, maka kita wajib harus bertumbuh menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Dan itu ada prosesnya, tidak instan. Jadi ketika
kita percaya Yesus, tidak instan kita akan mengalami perubahan dalam perilaku hidup kita. Itulah sebabnya mari kita setia dengan proses. Banyak orang lebih suka dan sering membicarakan tentang hasil, tetapi jarang sekali orang suka membicarakan, bahkan membahas lebih detail tentang proses. Orang lebih fokus kepada berkatnya daripada yang memberi berkat. Apalagi bagaimana cara memperoleh berkat. Mengapa demikian? Karena memang kalau kita belajar dalam proses yang sesuai dengan apa yang kita rindukan terjadi, progres yang benar, maka kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan secara daging kita. Susah, berat, melelahkan bahkan kalau kita harus menjalani proses. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 membuktikan bahwa kemurnian iman kita itu dibandingkan dengan emas yang murni, yang nilainya tinggi. Iman kita harusnya lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni, yang nilainya juga tinggi. Emas sebelum bernilai tinggi, dia harus masuk dapur api, dimurnikan sampai benar-benar menjadi emas yang bernilai tinggi. Demikian juga iman kita. Jadi tidak ada progres tanpa proses. Tidak akan pernah terjadi perubahan dalam keserupaan dengan Kristus kalau tidak melalui menyangkal diri, dan pikul salib itu menjadi bagian yang tetap ketika kita mau mengikut Kristus. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani proses dengan menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari sebagai bagian dari ibadah kita yang sejati. Mengapa? Supaya ada progres di dalam kehidupan kita, bisa mengikut Yesus menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Rasul Paulus menjelaskan di dalam 2 kebenaran firman Tuhan yang kita nanti akan bahas Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 31. Kolose 3 ayat yang ke-8. Kita perhatikan Efesus pasal yang keempat Bapak Ibu, ayat yang ke-25. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Saya akan bacakan Efesus pasal yang keempat ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada kata yang ditulis di ayat ini, Paulus mengatakan buanglah. Nah, perhatikan di Kolose pasal yang ketiga. Sama Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-8, Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dua kebenaran ini menjelaskan, Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya buang. Jadi menyangkal diri dan pikul salib dengan cara membuang kebiasaan-kebiasaan yang mengikat hidup kita. Dikatakan tadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ini berbicara tentang perkataan. Kita harus buang perkataan-perkataan yang tidak jujur, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan dari mulut kita ini yang seringkali melukai, yang seringkali melakukan hal-hal yang jahat, yang najis. Ditambah lagi kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 8, jelas Bapak Ibu. Tetapi sekarang
buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ini bicara tentang mulut. Mulut ini bisa mendatangkan celaka. Mulut ini sering mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Melalui perkataan kita akan dihakimi, melalui perkataan kita juga akan dibenarkan. Kata firman Tuhan yang lain. Jadi hati-hati. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyangkal hal-hal yang menyenangkan daging kita. Marah, gosip, ataupun memfitnah, ataupun menghakimi saudara kita. Itu menyenangkan, tetapi sangat jelas Bapak Ibu, kita harus membuangnya. Ini bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari dalam ibadah kita yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dijelaskan di ayat ini, kita harus dipimpin oleh roh supaya kita bisa mematikan perbuatan daging. Perbuatan daging harus kita matikan. Nah, kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kata kunci dari ayat ini adalah matikan. Bagaimana caranya kita bisa mematikan keinginan-keinginan daging kita, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Dengan cara kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dua proses inilah yang akan kita lakukan untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kita bisa menyangkal diri dan pikul salib dengan cara membuang, mematikan semua keinginan-keinginan daging, semua keinginan-keinginan mata, semua hal-hal yang duniawi yang menyenangkan hanya daging kita, tubuh kita. Inilah yang harus kita jalani di dalam fase kita, proses menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kata buang dan matikan adalah kalimat aktif, bukan pasif. Ada usaha untuk kita melakukannya. Ada usaha. Contoh Bapak Ibu, kalau kita pagi bangun tidur, kan keinginan daging kita selalu ingin menyenangkan daging ini. Keinginan daging kita ingin menyenangkan daging ini dengan hal-hal yang disukai, misalnya melakukan aktivitas, misalnya buka handphone ataupun baca koran ataupun nonton ataupun mungkin minum kopi ataupun melakukan hal-hal yang lain di luar dari kebenaran yang Tuhan ingatkan supaya kita mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Inilah yang harus kita perhatikan. Harus ada usaha untuk menolak, bahkan harus ada usaha untuk kita menyalipkan keinginan-keinginan daging supaya kita bisa mengutamakan mencari kerajaan dan kebenaran Allah terlebih dahulu. Tidak mudah. Ini harus ada keinginan yang aktif yang mendorong diri kita supaya kita bisa melakukannya sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Disinilah proses yang harus kita jalani Bapak Ibu. Penyangkalan diri dan memikul salib ini juga menjadi bagian dalam ibadah kita yang sejati. Bukan hanya sekali tetapi setiap hari buang dan matikan terus menerus setiap hari supaya jiwa kita bisa mengalami progres keserupaan dengan Kristus di muka bumi ini, bukan nanti di surga. Bukan ketika nanti kita mati serupa dengan Kristus, tetapi sekarang layak mengikut Yesus, saudaraku. Bukan nanti kalau kita sudah mati, tetapi
sekarang. Sekali lagi saya katakan, supaya Kristus menjadi nyata di dalam dan melalui hidup kita. Nyata, kita adalah suratan Kristus yang bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang, kata Paulus demikian yang disampaikan kepada jemaat. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dikenal dan dapat dibaca. Demikian juga kita bisa dikenal dan dibaca sebagai pengikut Kristus. Jadi kita harus mengalami proses menuju progres keserupaan dengan Kristus, sehingga kita layak disebut pengikut Kristus. Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Apakah kita sudah menjalani proses dengan benar? Proses demi proses yang mengarah kepada progres yang jelas, yaitu kepada keserupaan dengan Kristus, atau sebaliknya kita nggak jelas, arah proses kita nggak jelas, arah proses kita nggak sampai kepada progres yang benar. Mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, sampai dengan hari ini bagaimana proses kita, apakah berjalan menuju kepada progres keserupaan dengan Kristus atau tidak. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita ketika kita mengenal Kristus. Ya. Apalagi khususnya sekarang ini di masa pandemi. Sebelum pandemi mungkin Bapak Ibu kita antusias, semangat. Karena belum ada masalah, belum ada tekanan, belum ada masa sukar. Tetapi sekarang ketika pandemi, bagaimana keadaan kita? Apakah kita lebih semangat, lebih antusias, lebih sungguh-sungguh lagi membuang dan mematikan, menyangkal diri dan memikul salib? Atau justru kita dalam kondisi yang tidak upahnya sama dengan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus, tidak percaya kepada Yesus, ketakutan berlebihan, khawatir dengan masa depan, kehilangan sukacita, kehilangan keberanian, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan antusias untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh di masa pandemi ini. Nah, ini yang perlu harus kita perhatikan dan kita evaluasi Bapak Ibu. Apakah kita sudah benar berproses sampai kepada progres yang jelas serupa dengan Kristus? Mari kita perhatikan sama-sama. Mari kita lihat di manakah tempat untuk kita bisa melihat proses perubahan hidup kita sampai menghasilkan progres yang jelas serupa dengan Kristus. Yang pertama, catat Bapak Ibu, di dalam Komsel. Mengapa di dalam Komsel? Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11, 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, karena kalimat kebenaran firman Tuhan ini perhatikan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah, kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kata firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, menasehatilah seorang akan yang lain. Di manakah kita bisa saling menasehati? Hanya di dalam komunitas sel. Karena di dalam komunitas sel itulah menjadi tempat akuntabilitas, saling mempertanggungjawabkan proses menuju kepada progres. Sama. Kita tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Di mana tempatnya? Di Komsel. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu tidak haus, tidak rindu untuk dibangun di dalam rumah ataupun Komsel, tempat rumah akuntabilitas, maka nantinya pertumbuhan kita ketika dalam proses tidak sama Bapak Ibu. Tidak sama bertumbuhnya. Kita memang tidak dipaksa untuk harus bersama-sama bertumbuh seragam, tetapi paling tidak kita ada komunitas di mana kita bisa dinasehati dan kita juga bisa menasehati, tujuannya untuk saling membangun. Itu hanya dimungkinkan di dalam komunitas kecil, Komsel.
Sebab itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, antusias untuk komsel, haus untuk dibangun bersama-sama dalam rumah akuntabilitas. Jangan takut, jangan khawatir, karena ada penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di manakah kita bisa melihat proses perubahan hidup kita serupa dengan Kristus? Di dalam pemuritan, saling mempertanggungjawabkan proses kepada progres. Apabila tiap-tiap orang kamu nasihati, kata firman Tuhan kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28-29. Apabila tiap-tiap orang kamu nasihati, kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini hanya dimungkinkan lewat pemuritan ataupun hafruta. Carilah waktu, carilah saudaramu satu dengan yang lain untuk mensubmitkan diri, untuk menundukkan diri, untuk diajar disiplin, untuk diajar pengajaran, untuk dididik dalam kebenaran demi kebenaran yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jadi mengikut Yesus ada prosesnya, menyangkal diri dan memikul salib dengan cara membuang dan mematikan. Buang dan matikan kebiasaan-kebiasaan buruk, keinginan-keinginan daging yang menghalang-halangi kita untuk menuju kepada progres yang jelas, yaitu serupa dengan Kristus. Semua kelakuan manusia lama kita harus ditanggalkan. Inilah menjadi bagian dalam kehidupan ibadah kita yang sejati, supaya progresnya serupa dengan Kristus. Inilah perubahan yang harus terjadi dalam proses kepada progres yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami untuk setia dengan proses menuju kepada progres yang jelas serupa dengan Kristus. Menyangkal diri dan pikul salib menjadi bagian yang penting, yang utama, di mana kami layak untuk mengikut Kristus dengan membuang dan mematikan kebiasaan-kebiasaan daging yang buruk, yang jahat, yang najis. Tuhan mampukan setiap kami, seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pekerja-pekerja-Mu, untuk hidup dalam kebenaran proses dan progres yang sesuai dengan ketetapan firman-Mu, serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, sekolah, kuliah setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada jawaban dari Tuhan, ada kekuatan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Kami mau belajar bersama-sama untuk melalui proses sampai menuju kepada progres yang benar serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa
segala